بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العرش العظيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صديق الوعد الآمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Darul Akhum rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita diberikan kesehatan, kekuatan, kenikmatan iman dan Islam. Salawat dan salam marilah senantiasa kita panjatkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kelak kita mendapat syafaat beliau di hari akhirat. Jamaah subuh rahimakumullah, hakikat tauhid adalah merupakan kewajiban kita semua, seluruh kaum muslimin, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahwa kita bersaksi tidak ada Tuhan, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena tauhid inilah yang merupakan tujuan pertama penciptaan manusia dan juga merupakan tugas pokok dari diutusnya para rasul, para nabi, dan juga tentu adalah tujuan dari kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, marilah senantiasa kita berusaha bagaimana mengimplementasikan tauhid ini dalam kehidupan sehari-hari. Mengesahkan Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu apapun yang setara dengannya. Tidak ada sesuatu pun yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan kembali cerita tentang bagaimana keyakinan yang sungguh-sungguh, ketaatan yang luar biasa, ketauhidan yang sungguh luar biasa yang ditunjukkan oleh Siti Hajar. Bapak Ibu rahimakumullah, kita tahu siapa itu Siti Hajar. Siti Hajar adalah istri Nabi Ibrahim yang kedua. Nah, ketika itu karena istri pertama Nabi Ibrahim ini lama dan sudah tua, mulai tua dan tidak mempunyai keturunan, maka karena saking sayangnya kepada sang suami, maka singkat cerita Siti Hajar, kalau sekalian Siti Hajar ini adalah kalau sekarang bukan asistennya atau pembantu atau dulu budak di keluarganya Nabi Ibrahim. Nah, kemudian diminta oleh istri pertama supaya mau menjadi istri keduanya Nabi Ibrahim. Ini saking sayangnya istri sama suami dan kepengennya Nabi Ibrahim ini punya keturunan seorang anak laki-laki. Singkat cerita, kemudian menikahlah Siti Hajar ini dengan Nabi Ibrahim dan kemudian diberikan keturunan anak yang kemudian diberi nama Ismail. Tetapi ya sudah merupakan kodratnya
perempuan. Ya, sesayang-sayangnya pada suami, secinta-cinta pada suami, ada cemburunya juga. Kemudian waktu itu tidak mau tinggal bersama dan kemudian diperintahkan, kita dibentahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya membawa Siti Hajar kepada satu tempat yang sangat gersang, yang sangat tandus, di satu tempat yang kering kerontang, tidak ada pepohonan, dan disitulah Nabi Ibrahim diminta untuk meninggalkan istri dan anaknya Ismail yang masih jabang bayi tanpa menoleh sedikit pun. Dia tinggalkan istri dan anaknya dalam kondisi dan situasi dalam tempat yang begitu panas dan kering, di tempat yang sangat tandus tanpa menoleh. Sebagai istri tentu bertanya-tanya, mengapa setelah perjalanan jauh kemudian engkau tinggalkan aku ya suamiku? Kau tinggalkan aku dan anakmu di tempat ini tanpa kau noleh sedikit pun kepada kami. Tapi ada satu pertanyaan terakhir yang kemudian membuat Siti Hajar tidak bertanya-tanya lagi. Apakah ini perintah Tuhanmu? Kata Nabi Ibrahim, ya. Begitu mendapat jawaban iya dari Nabi Ibrahim suaminya, maka Siti Hajar tidak pernah bertanya lagi, membiarkan suaminya pergi, tidak pernah mengeluh, ya, tidak pernah menyalahkan, karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat luar biasa. Tidak mungkin Allah meninggalkan hambanya yang taat, yang percaya, yang yakin akan keesaan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang tandus gersang tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, tidak lama kemudian seiring dengan waktu tentu Narwi seorang ibu melihat anaknya menangis karena haus, karena nyaris tidak ada air di situ. Kemudian apa yang dilakukan Siti Hajar? Ya kemudian berlari dari Bukit Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, sampai bolak-balik 7 kali. Bapak sekalian, secara logika, secara akal, biarpun Siti Hajar itu bolak-balik sampai mungkin bukan hanya 7 kali, sampai 70 kali pun tidak akan mungkin keluar air. Mengapa demikian? Di tempat yang tandus, yang gersang, mana mungkin ada air? Dan itulah wujud dari tawakal kepada Allahnya Siti Hajar. Dia mencoba merayu Allah, dia berikhtiar walaupun dalam kondisi yang sangat kritis dan sangat sulit untuk mendapatkan air. Tapi tentu yang dilakukan Siti Hajar bukan semata mendapatkan air, tapi sekali lagi dia sedang merayu Allah, berikhtiar supaya mendapat pertolongan. Tidak menyangka, tidak juga Siti Hajar tahu bagaimana pertolongan itu datang. Tetapi melihat anaknya menggerakkan kakinya, menggosok-gosokkan kakinya di tanah, lama-lama keluarlah air yang kemudian diminumkan kepada anaknya. Dia juga minum, yang hari ini airnya tidak pernah habis-habis, yaitu air Zam-Zam. Jadi Bapak sekalian, kita insya Allah ketika berpegang teguh kepada tauhid, berpegang teguh kepada keyakinan kita, agama kita dengan keyakinan yang sungguh-sungguh. Kalau Muhammadiyah, bagaimana kita punya tujuan itu, bagaimana menjalankan Islam yang sebenar-benarnya, insya Allah pertolongan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rezeki kita tidak tahu, kadang-kadang apa yang kita usahakan, kadang-kadang apa yang kita dapat. Maka yang terpenting dan pokok daripada tugas Nabi dan Rasul, bahkan Rasulullah sampai puluhan tahun ya, lebih lama untuk memperjuangkan tauhid, bagaimana mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Itu luar biasa perjuangannya. Sehingga Bapak sekalian, nikmat Islam dan nikmat iman itu adalah nikmat yang sungguh sangat luar biasa. Karena inilah yang akan menyelamatkan kita. Karena dari tujuan kehidupan kita intinya adalah ada di situ. Dengan bertauhid ini Bapak sekalian, apa yang kita lakukan dengan Bismillahirrahmanirrahim, selama itu adalah kebaikan, itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala. Tetapi ketika tidak ada Islam di dalam diri manusia, ini menurut keyakinan kita di dalam Quran dan Sunnah, maka tidak ada artinya kebaikan, tidak ada artinya kedermawanan, tidak ada artinya apapun yang kita lakukan, yang dilakukan oleh manusia kalau tidak berlandaskan tauhid. Saya kira inilah
yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini, mengambil hikmah daripada bagaimana kita mencontoh Siti Hajar dan banyak contoh yang lain yang kita bisa jadikan ibrah yang sangat luar biasa. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.